Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi untuk kita dapat ambil pelajaran. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak memvonis Ciptatur Rahmat yang membunuh anak tirinya Ahmad Nizam, vonis 20 tahun. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Ifta Murrahmah alias Ifta binti Asmaul Khairi terbukti secara sah dan meyakinkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah 4 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Seharusnya dari rentetan kejadian yang sudah jalani dan dari fakta hukum yang kemarin, seharusnya Ifta bisa mendapatkan hukuman yang lebih dari ini. Ini vonis menurut saya tetap tidak memenuhi rasa keadilan. Saya sering menyampaikan bahwa semua pembunuhan berencana itu harus dihukum maksimal. Kalau tidak seumur hidup, ya hukuman mati. Kalau ini terus dibiarkan seperti ini, akan terjadi pembunuhan berikut. Itu ada di sekitar kita. Apalagi yang kejadian di Pontianak ini. Ahmad Nizam ini usia 6 tahun, sudah sekolah kelas 1 SD. Kejadian pembunuhan ini terjadi pada bulan Agustus 2024. Sebelumnya, Ican ini menikah dengan Fitri Pratiwi. Mungkin tidak ada kecocokan. 2 tahun sebelum Ahmad Nizam ini meninggal dunia, mereka cerai. Ibunya tinggal di Jakarta. Ican menikah lagi dengan Ciptatur Rahmat. Satu kampung dengan suaminya. Kalau Pratiwi itu berasal dari Jambi, kalau Ican dan istri barunya dari Sri Bandung, Ogan Hilir, Sumatera Selatan, sama-sama orang Tegalog. Ahmad Nizam ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibu tirinya. Sering hujan-hujanan atas keinginan ibu tirinya, juga sering dijemur, tidak dikasih makan, intinya disiksa. Karena banyak saksi matanya waktu itu, termasuk guru-gurunya. Sesekolah tidak sebagaimana teman-temannya. Yang kemudian peristiwa tragis itu terjadi, kondisi lemah karena kehujanan kepanasan, disuruh masuk, disuruh mandi. Ketika disuruh mandi itulah didorong badannya dengan kuat menurut polisi. Kemudian kepalanya terbentur tembok, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, bukan nelpon suaminya, bukan memberitahu orang lain, malah Ahmad Nizam itu dimasukkan dalam karung, dibuang di belakang rumahnya. Kejamnya lagi, malah membuat alibi Ahmad Nizam dijemput oleh pacar ibunya yang datang dari Jakarta. Kemudian melaporkan ke polisi ada penculikan anak. Ternyata ibu tirinya yang membunuh. Kejam bukan? Makanya ibu tiri yang sangat kejam gini kok divonis 20 tahun penjara. Enggak tahulah apa hakim yang keliru atau tuntutan jaksa yang salah. Pelajaran penting untuk kita semua. Yang pertama, apapun masalahnya, enggak usah cerai. Karena pada akhirnya korban perceraian itu adalah anak. Mau cari apa? Enggak usah cerai. Anak yang jadi korban itu nanti. Kalaupun toh cerai memang jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Pastikan anak itu ikut ibunya. Dan bapak tuh sayang juga. Tetapi bapak ini kan harus cari uang. Harus menghidupi rumah tangga. Anak tinggal di rumah. Di rumah itu anak kita tentu bersama ibu. Kalau ibu tiri, bapak kan tidak tahu yang terjadi di rumah. Tapi kalau ikut ibunya, umumnya yang kerjakan suaminya, yang kerjakan laki-laki, maka ibu kandunglah yang mengurus anak itu. Yang terjadi pada Ahmad Nizam ini menurut saya, maaf ya, ibunya dalam keadaan sehat, juga bukan orang tidak mampu.
ada di Indonesia lagi, kecuali kalau jadi TKW ke Saudi, ke Taiwan, wajar. Ini kan ada di Indonesia. Mestinya ambil anak itu. Ternyata ibunya ini sudah punya feeling. Karena ketika nelpon katanya dipersulit ibunya, ibu tirinya ya. Ibu dengan anak itu sebenarnya ada kontak batin. Jadi kalau anak kita di tempat lain ada sesuatu yang menurut kita janggal, kita ini sebenarnya tahu. Maka cepat gercep berangkat selamatkan anak. Pasti ada apa-apa. Kalau ibu gunakan hati nurani ya, tapi kalau ibu maunya happy ya, wallah alam menurut keterangan kepolisian. Intinya cemburu. Dengan Ahmad Nizam disayang, diajak kemana-mana, mungkin sering digendong, pokoknya disayang. Sementara dengan anak bersama dia merasakan ada rasanya ketidakadilan. Pelajaran pentingnya adalah kalau punya anak tiri, baik anak bawaan suami maupun anak bawaan istri, pastikan jangan sampai dibeda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan akan timbul permasalahan. Percaya kepada para suami juga, jangan terlalu percaya dengan ibu tiri. Kepada para istri juga, jangan terlalu percaya dengan bapak tiri. Intinya kalau kita menikah dengan orang yang dia membawa anak, yang kita pun ada bawaan, harus banyak waspada, khususnya para istri, para ibu tiri. Kepada para ibu tiri, kalau kita menikah dengan bapaknya, ya berarti kita harus sayang dengan anaknya lah. Loh, kalau kita tidak mau dengan anaknya, jangan pula kita menikah dengan bapaknya. Bapak atau para suami, kalau mau menikah lagi yang kita punya anak, pastikan yang menentukan jodoh itu anak kita. Untuk kita semua yang pertama, tidak semua ibu tiri itu kejam. Jangan pula kita beranggapan gara-gara kasus ini, oh ibu tiri itu kejam, oh tidak. Banyak juga ibu tiri yang kadang-kadang ngasuh anak tiri itu lebih sayang daripada ibu kandung. Ada. Kalau kita punya anak yang diasuh oleh ibu tiri, pastikan seorang suami penuhi kebutuhan rumah tangga itu. Dan jangan sakiti istri kita. Mengapa? Karena biasanya yang akan jadi sasaran adalah anak kandung. Bahagiakan istri kita, penuhi kebutuhannya. Kalau kita punya anak diasuh oleh ibu tiri atau sebaliknya, ya sebaiknya intip-intip, kirim telik sandi, atau kita pura-pura kerja tiba-tiba pulang. Bagaimana kelakuan ibu tiri dengan anak kita? Sebab kalau kata nyanyian tuh ya, ibu tiri hanya cinta ketika ada ayah. Tapi ketika ayah sudah pergi, dia hidupnya disiksa. Betulkah kelakuan ibu tirinya bajingan atau orang baik? Apa yang terjadi di Pontianak itu juga banyak terjadi di tempat lain, tetapi nggak terbuka saja. Kepada Ahmad Nizam, nah, engkau sekarang berada di surga, tenanglah di sana, nak. Demikian untuk pelajaran kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.